God can do anything. When I say God can do anything, I'm taking in consideration that there are people here that are dealing with things that are beyond their ability, beyond their stress level, beyond their pressure level. There are people here that are dealing with sicknesses. There are people here that are dealing with loss, financial loss, physical loss, job loss. There's even health concerns that have brought about loss to their family. I'm coming today to tell you that no matter what you're dealing with, no matter the sickness, no matter the hardship, no matter who is against you, no matter how long you've been in this battle, no matter how desperate it seems, no matter the news that you've received, no matter the enemy that you face, no matter the mountain that is before you, no matter how dark the valley is that you're walking through, no matter the sin, no matter the situation, no matter the circumstance, no matter the fall, no matter the failure, I've come to tell you, God can do anything. God has the power to meet that need. I'll tell you why today. Because the God that we serve is the creator of everything. Did anybody hear me? He is the creator of everything, and that includes you. Haleluya, shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Shalom, pagi yang luar biasa. Seberapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan dalam minggu ini? Mari lambaikan tangan saudara. Allah baik buat setiap kita, amin. Terlebih jikalau pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini, bukan karena kuat gagah kita saudara, melainkan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Yang setuju berikan sorak-sorai yang kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari bawa hati kita pagi hari untuk bersyukur. Mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang Kau berikan bagi kami. Bersyukur Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh beribadah. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bawa pagi hari ini setiap hati kami untuk bersyukur Tuhan. Karena Engkau sudah baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari jamah hati kami Tuhan. Berikan kami hati yang memuji dan menyembah Engkau. Biar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Mengalir menjamah setiap hati kami. Sehingga setiap pujian kami menjadi pujian yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bawa hati kami untuk menyembah Engkau, karena Engkau sudah baik dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu,
berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari bawa setiap hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajar kami selalu hormat kepada-Mu Tuhan. Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan. Saya undang semua jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Seperti Bapa anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Katakan seperti Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari bawa hatimu bersyukur, katakan Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, terima kasih Tuhan. Tak ada kasih-Mu, haleluya.
indah buat setiap kami. Padaku Tuhan, Engkau menuntut setiap langkah kami Tuhan. Kami percaya hari depan Kau sediakan buat setiap kami Tuhan. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kasih anugerah yang Kau berikan dalam setiap hidup kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Dan Kau menolong bukan hanya sekali dalam hidup kami, tapi berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan. Kami tak akan pernah lupakan kasih-Mu. Glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Penuhkan, Dia puaskan hasratku. Bersyukur katakan kami takkan lupa Tuhan. Kasih-Nya, bersyukur dan bersyukur. Anugerah-Nya, Dia puaskan setiap kami Tuhan. Dia puaskan hasratku, ku takkan lupa Tuhan. Besar kasih-Mu, besar kasih-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Bawa syukur-Mu yang terbaik di hadapan Tuhan. Dia hasratku, besar kasih-Mu. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih-Mu Tuhan. Besar kasih Allah pada kita.
berikan penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Kasih-Mu besar. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kasih-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memanggil Engkau Bapa. Kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berharga di mata Tuhan, yang tak pernah Tuhan tinggalkan. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami mau bersyukur Tuhan, menjalani setiap hidup kami bersama Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur untuk setiap proses yang Kau berikan dalam setiap hidup kami. Karena kami percaya bahwa proses yang Kau berikan itu indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami mau selalu melekat kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, kasih anugerah-Mu besar buat setiap kami yang mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau tinggikan Kau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang siap diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Berikan sorak-sorai yang terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kita percaya bahwa kasih Tuhan tak pernah berubah dari dulu, sekarang dan sampai selamanya. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan yes. Mari semuanya bersukacita buat Tuhan kita, karena Allah kita besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Katakan lagi. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Semuanya lambaikan tangan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Segala sesuatu marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Katakan lagi saudara bersama. Allah kita besar. Yes, Dia besar saudara. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Mari semua lambaikan tangan, katakan kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Segala sesuatu dipuji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Biar jemaat naikkan, kita hidup, kita hidup. Amin. Kasih Tuhan. Yes, segala sesuatu tercipta bagi kita yang mengasihi Dia saudara. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya.
tinggikan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi katakan, besarkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, puji Tuhan. Tiada terbilang, aku tak dapat balas tak besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Yes, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Semuanya angkat tangan, bertepuk tangan, katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Sekali lagi dengan dahsyat katakan Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, amin, haleluya, haleluya. Sekali lagi kita mau fokuskan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau bersyukur buat setiap anugerah-Mu Tuhan, yang tak pernah berhenti dalam sepanjang hidup kami. Jikalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih-Mu Bapa. Kami mau mengikuti segala rencana-Mu Tuhan, karena kami percaya rancangan-Mu indah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Bersama katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu. Benar Tuhan, bukan
bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kau segalanya bagi setiap kami Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, mari bersama-sama bersyukur buat setiap anugerah Tuhan. Besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, bersyukur setiap anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, terima kasih. Hari ini kami ada anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Yang mau bersyukur, mari angkat tanganmu bersama. Anugerah-Mu, ini bawa setiap hati kami kepadamu Tuhan, karena Engkau baik dalam setiap hidup kami Tuhan, tak pernah tinggalkan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, haleluya Yesus. Anugerah-Mu Tuhan, kasih
bersyukur di hadapan Tuhan karena Dia baik, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan, Allah yang mengasihi setiap kami. Haleluya. Baya Satakara. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Semua hanya karena anugerah-Mu saja ya Tuhan. Pagi ini kami belajar Tuhan untuk merendahkan hati kami lebih lagi. Karena terlalu banyak orang yang bertanya, kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi. Tapi pagi ini Tuhan Kau ajari kami, untuk kami mengerti bahwa semua yang daripada-Mu itu untuk kebaikan kami sendiri. Sadarkan kami bahwa kami ini hanyalah tanah liat Tuhan, yang dengan sukacita dan rela dibentuk oleh penjunanya Tuhan. Bapak, ajari kami selalu punya hati yang untuk terus bersyukur Bapak. Kalau pagi ini masih ada yang datang dalam keadaan sakit, sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Kalau pagi ini datang dalam keadaan sedih, lemah, biarlah Kau hiburkan, Kau kuatkan ya Bapa. Kami tahu yang kami doakan dan kami tahu apa yang terus kami panjatkan. Semua hanya keputusan-Mu Tuhan yang terjadi. Mujizat-Mu sampai hari ini masih ada Tuhan buat orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Semua dari tempat ini Tuhan, baik yang ibadah online maupun ibadah onsite, yang masih terbelenggu, masih terikat Tuhan dengan masa lalu, dengan kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Hamba-Mu berdoa lepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Semua pergumulan pagi hari ini bukan melemahkan kami, justru kami pulang dari tempat ini, siap pergumulan kami, siap doa-doa yang mungkin belum dijawab Tuhan, justru malah menguatkan kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajari kami untuk bisa sharing Tuhan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah ditangkap. Berikanlah kami roh ayu, hikmat dan pengertian Bapa untuk mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, dibentuk, dikasihi, disembuhkan, dicintai dan diberkati, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Saudara, saya tidak tahu kenapa saya digerakkan untuk sharing tentang permuaan, saudara. Kenapa kita itu diizinkan mengalami permukaan Tuhan, saudara? Mari kita lihat sama-sama di Ulangan 8 ayat 2-3. Ulangan pasal 8 ayat 2-3. Baca yang keras, 2-3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Saudara, kalau Anda itu sudah berjalan sesuai dengan arahan Tuhan, maka Anda ingat, aku jalan ini bukan karepku dewe. Semua seluruhnya prosesnya dialami atas kehendak Tuhan. Berikutnya dikatakan apa? Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud apa saudara? Merendahkan hatimu. Bayangkan kalau Anda ini atas kehendak Tuhan, sengaja dibawa ke padang gurun selama 40 tahun, ini enggak mudah saudara. Tapi Tuhan ada maksud untuk apa saudara? Merendahkan hati kita. Dan apa saudara? Mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Makanya hati-hati kalau Anda tuh bernasar, berjanji, kalau ada dalam keadaan kepepet, Anda berjanji, Anda ngomong asal nyelemong aja, itu Anda akan diketahui isi hati Anda itu sebenarnya apa, saudara. Karep kita itu apa, itu akan ketahuan, saudara. Ya ini, apa saudara berikutnya, apakah
engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Yang ketiga, baca yang keras, jadi ia merendahkan hatimu. Kita sudah merasa diri kita merendahkan hati, tapi ternyata kurang rendah, saudara. Jadi ia merendahkan hati kita. Terus apa, saudara? Membiarkan engkau lapar. Dibiarkan, saudara. Loh Pak, jari ini dalam kehendak Tuhan. Jari ini hidup itu madep mantep melu Yesus. Lah kok aku dibiarkan iki piye? Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Mangan opo iki? Menukuk koyok ngene, jarine dari Tuhan. Lah kok kayak gini ini maksudnya gimana? Ini pasti bukan dari Tuhan, ini kira gena ini. Ini mesti aku harus balik ke jalan yang lama. Dunia lagi, ini pasti bukan dari Tuhan. Kayak gini aku enggak pernah lihat. Karena memberi kita makan mana yang tidak kau kenal. Bayangkan, saudara. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Bahasa Semarangi, mbah kowe ora ngerti ya koyo ngene ya. Aku enggak pernah lho ngalami koyo gini. Kakek nenekku ora pernah lho kenal koyo gini, enggak pernah. Parah kita iki ya. Kita ikut Tuhanku semakin hari kok semakin parah ya. Wah ra gendah iki pasti. Wah iki ning gereja iki ra gendah iki. Sing liyane iki ra koyo ngene lho. Kita kok iso koyo ngene, jangan-jangan sesat kita ini. Wah wis mulai. Kebongkar semua. Lah kepegang toh, Tuhan tahu lah iki toh. Kowe toh ternyata pergumulan mungkin cuman golek sing enak. Delontak ngenekno wae kowe wis besengut ngomong sakarepe dhewe ra dipikir kan. Nenek moyangnya aja enggak kenal, Saudara. Untuk apa, Saudara? Membuat apa? Engkau mengerti. Bukan membuat kita tambah berontak, bukan, untuk membuat kita mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala sesuatu, segala yang diucapkan Tuhan. Lah begitu Anda remuk, wah melu Tuhan kok kaya ngene to ya. Gawe kalah-kalahan terus. Bendino kok tangisan tuh Tuhan kok mbok jajarke iki piye? Katanya begini, hikmatnya sudah termasukkan dalam hati, tubuh, jiwa, usus, jantung, paru-paru, albaru kabeh. Hikmat itu sudah tak masukkan semua sampai mendarah daging. Bahkan pada saat anggap hikmatmu luar biasa. Tapi kok koyok ngene toh Tuhan. Pagi ini saya ajak Anda coba sama-sama merenung. Mari kita buka Mazmur 34 ayat 19 ngomong apa, Saudara? Baca yang keras. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ngomong kiri kanannya. Kalau memang ini kehendak Tuhan. Kalau memang kehendak Tuhan, tetap maju terus dalam Tuhan yang secukup berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Oh berarti memang karepe? Loh memang iya. Berarti terus tak lakukan loh iya. Ada 2 poin yang mau saya sampaikan kepada Anda dan saya juga belajar, Saudara. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa Tuhan dapat menggunakan kesulitan dan kesakitan untuk meremukkan kita, Saudara. Saudara, keadaan-keadaan yang bisa meremukkan kita itu kan banyak. Contoh, sakit penyakit. Doa pagi didoakan. Dikunjungi, tumpang tangan, kasih minyak urapan. Bahkan perjamuan kudus di rumah, Saudara. Ora mari-mari. Apalagi selain penyakit yang meremukkan kita. Kesulitan keuangan. Nek perkara duit, Saudara, perkara uang. Bahkan Anda berkata apa? Nek susah ki pasti bukan dari Tuhan. Loh, itu. Nek berkat pasti dari Tuhan. Tapi nek kesusahan itu pasti bukan dari Tuhan. Ki bukan Tuhan ki. Ditengking dalam nama Yesus. Sesuke meneh tetap susah. Besok lusa tambah susah.
Puasa didoakan, altar call maju, ora cuma muntah-muntah sampai mencret bareng Saudara. Wah, moga-moga ini mencret kesialanku. Aduh, entek kabeh, wis penyakitku gogrok kabeh. Ternyata besoknya dicek masih ada, Saudara. Apalagi perceraian, gitu. Berapa banyak hamba Tuhan yang pendeta pun cerai, Saudara. Nah, yang tak kasih tahu, Saudara. Apalagi kehilangan orang yang kita kasihi. Lho aku iki kurang apa? Kabeh tak werehno, ora cuma hatiku tok. Jeroan rempolo kabeh tak kekno. Lah aku ditinggal ngono tok iki. Lah apa ndak merhatikan perasaan saya apa gitu kan? Apalagi kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha. Lho aku iki kurang apa toh? Pelayanan sudah. Kenapa aku di PHK? Kenapa? Berarti kesimpulannya, the conclusion is, Tuhan is nothing katanya. Wah, wes gawat Saudara. Ini kalau saya nggak sharing, beberapa dari Anda gini, loh, berarti Tuhan ada toh? Tak pikirnya ora ono. Aku wis bededek gitu kan, ora kuat gitu kan. Mari kita baca 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9 Saudara. Baca yang keras, 2, 3, dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena apa? Pernyataan yang luar biasa itu. Kakwa, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Wis memberikan yang terbaik. Ya tetap aja ada orang-orang yang memang mulutnya itu suka menjatuhkan orang. Yang pernah angkat tangan? Dicelatu, misalkan yang terbaik, dicelatu aja. Ada angkat tangan? Ada? Ada? Enggak ada? Luar biasa. Berarti komunitasnya sudah betul, ya kan? Loh Pak, di dalam tera enggak ada Pak. Di luar Pak. Kuping saya tuh pedes Pak, gitu kan. Ya anggap aja itu utusan iblis, tapi jangan diomongin orangnya. Oh utusan iblis, jangan, nanti malah sakit hati Saudara. Anda batin aja, oh utusan iblis. Batin aja cukup. Supaya apa? Supaya kita jangan sombong. Yang ke-8 ngomong apa Saudara? Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Supaya wong kuwi mundur ngono lho, rasa sedak-sedak ambek aku. Najis, ojo sedak-sedak mambune wis. Mambu batang, suka ngenyek terus. Yang ke-9 ngomong apa? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Berarti memang Tuhan tuh pengen Rasul Paulus tuh terus kayak gitu. B, mau tetap ikut Tuhan enggak Saudara? Yang tetap mau ikut Tuhan angkat tangan. Yang nyerah angkat tangan. Yang nyerah angkat tangan. Enggak apa-apa Saudara. Enggak ada? Benar enggak ada? Serius? Serius? Ngomong kiri kanannya. Serius? Balas. Cius. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita Saudara. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ada orang menghina Anda, ya wis ora apa-apa, memang wis ngene. Orang Semarang itu kan paling gampang kalau ketemu kan selalu yang dibawa-bawa toh, kok tambah lemu. Kok tambah kurus? Kemarin waktu makan malam tuh Saudara, gue semakin tua kok semakin imut-imut ya. Tambah arek, malah gue ki mukanya kaya cah cilik malah no. Aku ki ngene. Lah ora koyo ngene tuwane kok kaya cah cilik ki piye to ya. Ya aku tambah senyum tuh Saudara. Ngapain? Emang gua ngene mbok ngono apa? Apa suruh tanam benang begitu? Botox, filler. Malah Anda pikir saya kingkong ke sini Saudara. Nek gini kan wajar, memang imut kan wajah saya.
Betul kan? Coba memungkinkan nanya, gembalanya kok imut ya iki ya? Saudara, Rasul Paulus itu dapat pengertian bahwa duri dalam dagingnya itu dipakai Tuhan untuk mencegah dia menjadi orang sombong. Ya karena Rasul Paulus itu dapat pernyataan-pernyataan yang luar biasa, yang orang bilang iso GR. Tapi Anda nggak pernah baca di Alkitab, nggak pernah menjelaskan apa bentuk dan jenis duri dalam daging yang ada dalam diri Rasul Paulus. Nggak pernah ada ditulis. Ini tujuannya dimasukkan untuk memberikan pesan bahwa Tuhan pun dapat melakukan hal yang sama dalam hidup Anda dan saya. Duri dalam daging itu sebuah keadaan yang terus meremukkan Anda dan saya, tetapi enggak bisa disingkirkan atau dihindari, didoakan, ditengking, dipuasani, itu raiso. Dalam hidup kita ya terus kayak gitu. Orang-orang yang dipakai Tuhan dengan karunia-karunia luar biasa telah jadi berkat buat orang lain. Buat banyak orang adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Begitu nyata dalam hidup mereka. Anda pun tahu orang ini dalam Tuhan. Pasti nerak dalam Tuhan rak mungkin. Aku kenal dia biyen nerak koyo ngono. Pasti dalam Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan begitu nyata dan bisa dekat sama mereka? Karena mereka, berarti kan baik. Kok Anda bisa tahu orang ini kok dalam Tuhan ya? Kok sampai nyata dalam Tuhan? Berarti kan, bagaimana Tuhan bisa begitu nyata? Kan kita juga pengen kan? Karena mereka adalah orang-orang yang mengalami permukaan. Enggak mungkin enggak, pasti diremukan, enggak mungkin enggak. Contoh, Billy Graham, penginjil besar. Saya baca, Anda bisa baca di Google, Anda bisa telusuri, bayangkan saudara. Penginjil besar dalam abad ini, ia punya duri dalam daging di awal masa pelayanannya. Dia punya anak namanya Franklin Graham. Bapaknya penginjil besar, putranya kecanduan narkotik cukup lama. Malu enggak saudara? Kecanduan narkotik lama saudara. Ketika ia telah pulih, justru anaknya mulai pelayanannya mengubah hidup banyak orang saudara. Billy Graham, anak pertama, yang putranya Franklin Graham, kecanduan narkotik cukup lama. Billy Graham punya anak wanita, cerai. Penginjil besar ngomong apa? Jangan bercerai. Yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Anak dewe cerai. Perempuan. Mulai dekat sama pria. Billy Graham ngomong apa? Jangan nak. Jangan dekat-dekat. Jangan nikah lagi. Anda tahu kira-kira anaknya nikah lagi enggak saudara? Kalau Anda mantuk-mantuk, yo pasti nikah lagi memang iya saudara. Anda pikir gampang apa? Didik anak. Wes diomongi cerai, kawin mana? Anda tahu hasilnya cerai lagi enggak saudara? Cerai lagi. Hebat kan penginjil besar. Kurang top apa? Saat papahnya Billy Graham ini, saat Billy Graham meninggal saudara. Putrinya yang sudah cerai, kawin cerai lagi. Di depan pemakaman papahnya, di depan pemakaman Billy Graham, dia ngomong gini, saya masih ingat, waktu saya telepon papa, saya ngomong papa aku mau balik sama papa. Aku minta ampun pak, sudah ngecewain papa. Baru mobilnya masuk halaman saudara, papanya tuh lari keluar, ndak marah blas. Orang terus ngasah golok gini, ayo mlebu gini, ayo. Kamu cing rotan ora. Papanya lari dari dalam rumah. Anaknya dipeluk tanpa ngomong apapun yang negatif tentang anaknya. Dia terima anaknya dengan lapang dada, saudara. Anda mau niru Billy Graham? Monggo. Siap enggak?
Ndak marah belas. Tokoh berikutnya. Pernah dengar Oral Roberts? Pernah dengar? Pernah? Enggak pernah, hari ini dengar. Seorang penginjil yang punya karunia kesembuhan ilahi. Punya duri dalam daging. Tak ingatkan lagi, duri dalam daging itu penderitaan yang enggak bisa disingkirkan sama dia. Dia sudah berdoa mengajarkan benih firman kepada anak-anaknya sejak masih kecil. Tapi apa yang terjadi dalam hidup anak-anaknya? Tadi malam kita lunch di Hotel Tentrem sama Melvin. Melvin, ya Papa Yong, kamu suatu hari nanti jadi pendeta di GBI Lentera mau? Mau Papa Yong? Bantuin Papa Yong ya? Iya, salaman dulu. Direkam, biar papa mamanya dengar. Papa mamanya lagi di Jakarta, sudah. Direkam. Melvin bersedia bantu Papa Yong. Kalau sudah besar jadi pendeta di GBI Lentera? Ya, Melvin mau. Dalam nama Yesus. Amin katanya. Direkam, kirimkan videonya ke papa mamanya. Mamanya ngirim tanda hati. Cereng. Papanya ngomong apa? Kamsya. Nek anakmu tak cedai, kowe gelem ra dadi pendeta GBI Lentera? Wah, Anda metu sungune. Jo sampai yo. Jadi pendeta jo sampai. Pret lah. Oh, takut dewe sudah. Kau akan dihancurkan sama Tuhan sampai entek sudah. Oral Roberts didik anaknya kira-kira kayak ngono. Kurang apa coba? Sejak kecil anak-anaknya dididik benih firman Tuhan. Anda tahu enggak yang terjadi dalam hidupnya? Anak perempuannya sama menantunya mengalami kecelakaan, tewas, jatuh dari pesawat terbang, saudara. Ketika mereka pergi liburan, anak perempuannya dan menantunya meninggal dunia. Hebat toh. Anak yang kedua laki-laki, apa yang terjadi? Saat itu anak yang kedua ini ikut perang Vietnam. Setelah selesai perang Vietnam, setelah selesai perang, stres, depresi berat. Saking depresinya, bunuh diri, saudara. Tahu. Hebat toh. Orang habis sampai sana saja. Cucunya Oral Roberts, cucu kesayangan. Dari anak kesayangan, cucu kesayangan, lahir. Jantungnya bocor. Padahal Oral Roberts punya karunia kesembuhan ilahi. Didongokno ora kurang-kurang, ora mari-mari. Didatangi sama temannya hamba Tuhan, namanya Kenneth Hagin, saudara. Ditumpangi tangan, tetap ora mari, tak beritahu. Cucu kesayangannya, dari anak kesayangannya, meninggal dunia. Edan, Kak. Pertanyaan saya sebelum saya lanjutkan nih. Masih mau terus ikut Tuhan? Kalau enggak boleh pulang, saudara. Masih mau terus ikut Tuhan? Masih? Angkat tangan yang tinggi. Taruh tangan kananmu di dada. Dalam keadaan apapun. Aku tetap ngikut Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Oral Roberts sadar Tuhan merempukan dia. Sampai terakhir, setia sampai akhir. Berita ini nyebar banyak, saudara. Teman-teman sejawat dia yang tadinya banyak dalam pelayanan, gara-gara banyak cerita tentang ini, seangkatan sama dia pelayanan, mulai bergelimpangan, ndak pelayanan sama sekali. Mungkin tanda petik, kecewa sama Tuhan. Tapi sampai menutup mata, Oral Roberts sampai matinya tetap setia melayani Tuhan. Dan terbukti orang ini setia dan telah berhasil mempersiapkan, memuridkan banyak orang untuk jadi hamba Tuhan. Dan jadi dampak besar buat kerajaan Allah, saudara.
Siapa lagi? John Wesley. Tokoh kebangunan rohani dari Inggris. Pendiri gereja Metodis. Ia punya duri dalam daging, saudara. Saya ingatkan lagi. Penderitaan yang tidak bisa disingkirkan dia. Dia pengen menyingkirkan, tapi tidak bisa. Apa Pak duri dalam dagingnya John Wesley? Istrinya seorang pemabuk. Selalu minum sampai mabuk ketika suaminya sedang berkhotbah. Kowe bayangke to saudara, saya khotbah terus Bu Minarni minum congyang. Ayo. Anda bagaimana pandangan ke saya dan Bu Minarni? Buyar kabeh to? Iku mbuh muta-muta ora jelas. Istri dari John Wesley, seorang pemabuk yang selalu minum sampai mabuk saat ia sedang berkhotbah. Ngeri kan? John Wesley dengan penuh kasih sayang menggendongnya pulang ke rumah. Pak, nah ini jawabannya ya sedikit toh. Pak, nek bojomu mabuk, mbok gendong tengah omah Pak? Loh malah guyu lho. Pak, enggak, mbok tumpaknya apa Pak? Taksi, we. Iya. Orang mbok jegurke got kono to, Pak. Anda enak di bawah mimbar. Lah saya John Wesley. Edan sangari. John Wesley dengan penuh kasih menggendongnya pulang ke rumah. Tuhan tuh baik. Setelah istrinya meninggal dunia, wah langsung sudah Anda pikir gini, wah pasti jawabannya Tuhan maha baik. Alhamdulillah. Semoga cepat. Ben kali pelayanan mesti mabuk, muka saya taruh di mana? Pasti kan gitu kan Anda, bapak-bapak pasti mikirnya gitu kan, betul kan? Setelah istrinya meninggal dunia, ada orang ngomong gini, Anda sudah bisa merasa gembira. Karena orang yang membuat Anda menderita, tak tambahi dengan penuh ekspresi, sudah tiada. Itu kalau saya jadi orangnya, yang biasanya John Wesley, saya akan begitu, sudah tiada. Anda tahu? Apa jawaban John Wesley, saudara? Justru saya sangat kehilangan istri saya, katanya. Justru oleh karena istri saya itulah, saya bisa lebih banyak berdoa dan sangat bergantung kepada Tuhan untuk hidup dan pelayanan saya. Edan loh Pak. Bu, siapa mau pulang langsung mabuk aja Bu. Supaya bojomu lebih dekat sama Tuhan. Timbang bendino nakal Pak. Ora karuan pergaulane mending aku tak mabuk wae gendhe bersama ngerti bertobat gitu kan. Bu, doakan dia. Jangan mabuk. Amin. Kalau suamimu mabuk, pulangnya di wes mulai. Apa tidak dengar ya? Pulangnya apa? Diganti baju. Diguyur banyu. Anda nih koyo ora keren to saudara. Mbok yo ndangke becak apa tumpake apa lho saudara. Pak. Mulai apa? Omahe nang ndi? Ya terserah kowe apa nang karepmu mulai nang ndi. Jangan Bu ngomong sama papanya. Pak, apapun yang terjadi. Loh, ngomong malah dulu saya. Ngomong sama suaminya gitu loh. Ngomong ngelatih saya loh. Pak, ayo ngomong, Pak. Apapun yang terjadi, Tuhan bersamamu Pak. Amin. Aku juga. Ojo lali mburine, aku juga. Amin saudara. Berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Saudara. 1 Korintus 10 ayat 13 ngomong apa? Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab apa? Saudara?
Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, apa saudara? Iki baca yang keras, ya kan? Memberikan kepadamu jalan keluar. Yang mau berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ini dikai pencobaan ini, dikai jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, tidak terhitung berapa banyaknya penjelasan dari istilah duri dalam daging. Mulai dari godaan yang tidak henti-hentinya, musuh-musuh kita yang keras kepala, penyakit kronis, entah itu masalah mata mungkin Anda, otakku kok blur terus Pak yo, wis dioperasi kok yo blur meneh, didongokno kok yo tambah bumpet Pak yo, malaria, migrain, epilepsi, ketidakmampuan untuk berbicara. Saudara, enggak ada yang bisa mengatakan dengan pasti di Alkitab apa sebenarnya duri dalam daging yang dialami Rasul Paulus, saudara. Tapi bisa jadi duri dalam dagingnya itu sebuah penyakit yang menyerang fisiknya Rasul Paulus. Itulah kenapa dalam pernyataan Rasul Paulus di surat 2 Korintus 12 ayat 7, saudara, ngomong gini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Berarti ada penderitaan fisik yang menyerang fisiknya dia, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Pertama-tama Anda harus paham John Wesley, Oral Roberts, Billy Graham, tujuan duri dalam daging untuk menjaga agar tetap rendah hati. Yang kedua, kita tahu bahwa penderitaan itu berasal dari atau disebabkan oleh utusan iblis. Sama seperti Allah mengizinkan setan untuk menyiksa Ayub. Di Ayub pasal 1 ayat 1-12, baca di rumah. Sama seperti Allah mengizinkan setan untuk menyiksa Ayub, Allah mengizinkan setan untuk menyiksa Rasul Paulus guna menggenapi tujuan-tujuan yang baik yang ditetapkan oleh Allah. Itulah kenapa sampai 3 kali Rasul Paulus memohon pada Allah untuk mencabut duri, tapi enggak bisa. Dari pengalaman ini Paulus akhirnya paham pengajaran yang mendominasi semua tulisan-tulisan Rasul Paulus. Dia mengatakan kuasa ilahi justru akan terlihat lebih nyata melalui kelemahan manusia. Anda baca di rumah di 2 Korintus 4 ayat 7. Sehingga Allah sendiri saja yang akan dipermuliakan. Saat engkau diangkat Allah, engkau akan ngomong apa? Sing koyok ngono, duduk aku. Aku wis ora kuat ket kapanane. Betul? Saat Anda punya terobosan, Anda akan ngomong apa? Sing kayak gitu, perhatikan ya, bukan saya. Saya sudah give up. Saya cuman madep-mantep ikut Kristus. Saya sudah tidak kuat sebenarnya. Saya hanya melihat Allah saya, enggak ada yang lain. Kalau Anda melihat yang lain, itu bukan saya. Sampai Anda ngomong kayak gitu, saudara. Inilah kenapa ayat firman ini menjelaskan dasar kita untuk menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Saat Anda mengalami pencobaan dan masuk masa krisis, Anda perlu ingat 3 hal. Baca yang keras, yang pertama apa, saudara? Pencobaan itu adalah hal biasa selama kita masih hidup di dunia. Yang kedua, pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan yang ketiga, saat kita mengalami pencobaan, percayalah bahwa Allah akan memberikan kita jalan keluarnya. Satu keluarga kalau ada sama anaknya digandeng, apapun yang terjadi,
apapun pencobaannya, tetap percaya Tuhan kasih jalan keluar. Yang harus berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Poin yang kedua, yang terakhir. Kita harus mengerti bahwa apa saudara? Tuhan dapat menggunakan kegagalan dan kejatuhan untuk meremukkan kita. Loh, lah berarti lah Tuhan mengabsahkan dosa dan pelanggaran saya, Pak, sehingga dijarno sampai aku jatuh dan gagal. Bukan. Mengabsahan itu artinya Anda berpikir bahwa sesuatu yang Anda yakini benar, legal, sah. Aku sengaja dijarno dosa, dijarno glundung sampai gagal, memang Tuhan izinkan. Begitu Pak maksudnya? Enggak. Tuhan enggak pernah mengabsahkan dosa Anda, enggak pernah. Tuhan enggak pernah mengabsahkan pelanggaran Anda, dianggap iki bener, wes memang tak ngono kowe gen tahu rasa. Enggak. Apalagi membuat Anda untuk mendorong Anda untuk berbuat dosa. Dang dosono, gen kowe tiba, engko tak remukke sisan. Enggak. Tuhan enggak pernah memberikan kuasa kepada iblis untuk mendorong orang berbuat dosa. Enggak pernah. Didorong, ayo ndang dosa ora. Orangnya sendiri aja yang enggak ngerti, dia tergoda untuk dia melakukan dosa sendiri. Tapi kalau Anda sampai jatuh dalam dosa, Anda jatuh dalam pelanggaran Tuhan, Tuhan dapat memakai Anda dan saya untuk meremukkan kita, saudara. Mari kita buka 2 Korintus 7 ayat 10, saudara. Baca yang keras, 2-3. Sebab menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Pertanyaan saya, Anda ngalami duka cita karena kehendak Allah atau karena kehendak dunia, saudara? Kalau Anda seenaknya sendiri, kadang dunia ya, kadang Allah ya, terus saat Anda ngalami dunia, Anda ngalami duka cita yang dari dunia, baca yang keras, menghasilkan apa saudara? Kematian. Selesai. Tapi kalau Anda dalam Tuhan diizinkan masuk dalam duka cita yang menurut kehendak Allah, Anda akan dibuat menghasilkan pertobatan, yang Anda akan dibawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Contoh Pak, Yakub menggunakan kekuatan dan akal pikirannya sendiri, pakai pikirannya sendiri untuk menipu ayahnya dan kakaknya Ishak. Menipu ayahnya Ishak dan kakaknya Esau. Untuk dapat apa saudara? Hak kesulungan. Setelah nipu ngapain? Kabur dari rumahnya selama bertahun-tahun. Dia tetap jadi seorang penipu. Sampai kapan Pak jadi penipu Pak? Sampai Tuhan meremukkan dan membuatnya cacat dalam pertandingan gulat di malam hari sampai pagi. Hasilnya cacat. Sejak itu Yakub berhenti jadi penipu. Anda mau dibuat sampai cacat, terus-terusan mau ndablek, monggo, enggak apa-apa. Tuhan tetap sayang sama Anda dan saya. Apakah Anda paham? Tuhan tetap sayang sama Anda. Yakub tetap jadi penipu. Sampai kapan Pak? Sampai diremukkan dan dibuat cacat dalam bergulat dengan Tuhan dari malam sampai pagi. Hasilnya Yakub akhirnya memutuskan berhenti jadi penipu. Yakub diubah Tuhan jadi Israel. Sejak itu Yakub tidak lagi hidup berdasarkan kekuatannya sendiri. Ia hidup bergantung dengan Allah. Ini loh yang ditunjukkan dengan tongkat yang selalu menopang langkah kaki kita yang telah dipatahkan. Kalau Anda punya usaha apapun, saudara,
yang awalnya mungkin menurut Anda menghasilkan. Tiba-tiba mengalami kerugian banyak, hancur, dibuat hancur sehancur-hancurnya. Tuhan kasih inspirasi, kasih hikmat. Nah, mulai melangkah yang ini. Wah, enggak bisa. Enggak mau Tuhan, ngapain aku gini. Wis ora usume nak. Kamu nek mbok terus-teruskan terus, tambah bangkrut nak. Wis bukan wayahe. Enggak bisa. Kalau Anda mau terus ngikuti kekuatan Anda sendiri, Anda akan habis modalnya. Kalau Anda ikut waktunya Tuhan, Anda akan dipulihkan, saudara. Pagi ini kita ada kesaksian. Berikan tepuk tangan Anda untuk kita sama-sama dengarkan dari Pak Sarwono, silakan. Terima kasih kepada Pak Gustaf yang beri Sama-sama. kesempatan. Ya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, mohon izin sebentar untuk kami bisa bersaksi atas luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus yang merambah dan melawat keluarga kami selama perjalanan hidup kami yang sudah mencapai 50 tahun. Dan di sini akan kami ceritakan secara singkat mengenai pertemuan kami dengan mantan pacar saya, yaitu Ibu Titik Kustiasih Sarwono. Pertama, kami akan memperkenalkan diri, barangkali sudah ada yang mengetahui nama dan saya, atau mungkin ada yang belum, akan kami perkenalkan. Saya adalah, nama lengkap saya, Daniel R. Sarwono Prawiro Sudarmo. Saya dilahirkan di kota Solo, tanggal 25 September tahun 1949, dan istri saya ini Rebeka Titik Kustiasih lahir di kota Salatiga pada tanggal 28 Maret 1954. Di sini kami akan bercerita keanehan, keajaiban dari Tuhan yang diberikan pada saya untuk selalu mengingat dengan angka bilangan 5. Karena setiap tahun ada satu perubahan, itu ada selisih 555. Maaf, akan kami bacakan supaya tidak ngelantur kemana-mana, jadi bisa terurut dengan baik. Di sini akan kami sampaikan kesaksian saya atas kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus di keluarga saya dengan pemberian angka 5. Tanggal lahir, tadi sudah saya sampaikan. Saya lahir di kota Solo 25 September 1949 dan istri Rebeka Titik Kustiasih Salatiga 28 Maret 1954. Dari 49 ke 54 adalah selisih 5 tahun pertama. Kemudian dengan berjalannya waktu, karena kehendak Tuhan dan kami bisa dipertemukan dan dipersatukan dalam suatu pernikahan, pada saat kami menikah, usia waktu menikah, saya umur 25 tahun dan istri saya Titik Kustiasih umur 20 tahun, 5 tahun selisih yang kedua. Kemudian atas kemurahan Tuhan, anak saya yang pertama perempuan lahir tanggal 19 Oktober 1975 di Salatiga. Setelah 15 bulan hasil pernikahan kami tanggal 27 Juli 1974, 15 bulan kemudian atau 1 tahun 3 bulan lahirlah anak kami yang pertama tadi, perempuan, 19 Oktober 75 di Salatiga. Terus kemudian dengan kemurahan Tuhan kembali, anak kami yang kedua lahir perempuan lagi, itu tanggal lahir tanggal 27 Juli 1980. Jadi kalau dengan kakaknya yang tadi lahir tahun 75, selisih lagi 5 tahun untuk yang 5 tahun ketiga. Dan kami menikah pada hari itu, keduanya lahir pada hari Minggu. Jadi anak saya dua-duanya itu
tahun yang berbeda, tapi tanggal hari lahirnya sama, hari Minggu semuanya. Gitu. Kami menikah tanggal 27 Juli 1974 di Salatiga, hari Sabtu, dan resepsi hari Minggu tanggal 28 Juli 1974. Nah, ini kebetulan kesaksian akan kami bawakan minggu kemarin tanggal 28 Juli 2024 karena dengan mengingat waktu yang sudah padat dan juga adanya tersusun kita mesti harus melaporkan kepada Mbak Tika untuk dijadwalkan, maka baru hari ini kami bisa menyampaikan kesaksian ini di hadapan Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak akan pernah membedakan waktu kapanpun yang disediakan bagi kita. Saya ulang lagi, kami menikah tanggal 27 Juli 1974. Kalau kemarin tanggal 27 Juli 2024, berarti sudah 50 tahun masa perjalanan pernikahan kami sampai dengan hari kemarin. Puji Tuhan karena ini adalah kemurahannya. Terima kasih. Dan usia pernikahan kami tanggal 27 Juli, kebetulan juga anak kami yang kedua tadi lahir tanggal 27 Juli 1980 sama dengan tanggal pernikahan kami 27 Juli 1974, hanya beda tahunnya. Inilah keajaiban dengan keanehan Tuhan dan kemurahannya ditunjukkan kepada kami sekeluarga untuk selalu mengingat dengan angka 5. Dan saya sangat salut sekali. Tuhan begitu mengasihi kami dan juga kemurahan hatinya dan semuanya ini. Dan sangat baik bagi kami sekeluarga hingga saat ini kami bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami akhiri juga kami akan sampaikan, sampai hari ini pun istri kami ini pernah mengalami stroke dari mulai tahun 2016. Yang pertama, hanya 3 hari di Rumah Sakit Citarum Pantiwiloso sudah bisa pulang dengan berobat jalan. Kemudian tidak disangka tanggal 20 Oktober 2020 kembali kambuh yang kedua. Namun tidak sampai mengalami suatu kelumpuhan yang fatal. Jadi hanya mengalami kelemahan sebagian tubuhnya sebelah kanan. Dan akhirnya dengan berjalannya waktu kami sudah berusaha dengan baik untuk bisa mengantisipasi dengan kesabaran saya sebagai suami juga pendampingnya. Saya telatini dan saya hargai juga apa yang menjadi kehendak dari para dokter. Saran itu saya gunakan sampai dengan hari ini. Dan ternyata dengan perkembangan waktu ini istri saya sudah kelihatan membaik, sudah berjalan normal, sudah bisa nyapu, ngepel, masak. Kalaupun harus ngulek, saya yang ngulek. Nah, inilah suatu kelebihan yang luar biasa karena Tuhan telah menopang dengan keadaan istri saya yang sampai hari ini bisa bertemu dengan penyiaran sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian, apa yang kami sampaikan dalam kesaksian kami pada hari ini akan dapat memberikan satu motivasi nyun sewu bagi Bapak Ibu dan khususnya bagi para keluarga muda untuk bisa belajar dari pengalaman yang saya alami ini. Terutama dalam kita mempertahankan pernikahan sampai kapanpun nanti maut akan memisahkan kita dengan yang lain. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf dan hal ini juga kami sudah menyita waktu untuk Bapak Gustaf. Nggak apa-apa. Terima kasih doanya buat saya berdua untuk tetap eksis. Happy anniversary. Amin. Terima kasih. Dan sedikit kami sebelum menutup, kami juga sudah berkesempatan untuk bergabung di Komsel. Ya, yang pertama adalah Komsel di Kanaan 2 yang sampai hari ini pun saya belum bisa melaksanakan apa yang menjadi keharusan. Namun saya percaya dengan setiap waktu, dengan adanya kita baca Alkitab setiap saat dikirimkan oleh Mbak Tika, itu selalu menjadi pedoman saya setiap saat, kapanpun. Yang kemudian juga kami mengikuti Komsel yang kedua dari akhir zaman yang dimandegani oleh Pak Agung Indra, di mana kita sudah sempat bertemu, tidak disangka bahwa kita bisa bertemu dengan teman-teman rekan-rekan musisi dan penyanyi yang bergabung di dalam Komsel Pak Agung yang dia pimpin di akhir zaman. Dan kami sudah melaksanakan baru kemarin dan kami belum bisa datang lagi karena belum ada undangan untuk kita bisa berkumpul kembali. Namun kami percaya Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf dan saya kembalikan waktunya kepada Bapak Gustaf. Ya, terima kasih. Pak. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ibu, Pak, makasih. Bapak Ibu, ingat baik-baik
Ayat Lukas 9 ayat 62 ngomong apa? Lukas 9 ayat 62, tolong dibuka. Tetapi Yesus berkata apa, saudara? Siap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, perhatikan baik-baik, tidak layak untuk kerajaan Allah. Di Lukas yang sama. Di pasal 22, saudara. Ini kan Lukas pasal 9. Di Lukas pasal 22, ayat 31 sampai 34. Yesus ngomong apa? Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Berarti kan jawab Simon. Cara jawabnya itu sebetulnya ya ora apa-apa. Tapi Tuhan tahu, kemenerusnya itu loh saudara. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Jawabnya meyakinkan. Saudara. Ayat 34, langsung dijawab Yesus. Tetapi Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Kalau Anda di hadapan Tuhan, ora usah meninggi sampai kapanpun. Aku pasti mati untuk engkau. Tuhan tuh tahu hatimu. Akan diremukkan saudara Anda pasti. Simon Petrus nampak banget menunjukkan kekuatan imannya di hadapan Tuhan Yesus. Nampak banget, ketok banget. Tapi Tuhan Yesus meluruskan saudara. Simon, kamu enggak ngerti yang kamu katakan. Aku tahu. Tuhan tuh udah tahu saudara. Tuhan ngomong, aku wis ngerti kamu akan nyangkal aku. Aku wis ngerti kamu akan ngecewakan aku. Tahukah kamu bahwa pengalamanmu itu akan sangat meremukkan dan menyakitkan bagimu. Itulah kenapa iblis ingin menghancurkan hidup Anda dan saya. Ingin menghancurkan hidup Simon Petrus. Tapi begitu Anda sudah diremukkan, Anda dan saya siap menjadi seorang pemimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang juga katakan amin. Saudara. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Tim pujian maju ke depan. Hal yang menguji iman kita ketika Anda berdoa yang Anda inginkan tidak terwujud. Tapi Anda masih bilang, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saya beritahu, itulah salah satu ciri-ciri orang yang berkata, walaupun aku belum kau jawab, sampai hari ini aku tetap berkata, Tuhan Yesus tetap baik. Tutuplah kitab kita, bangkit berdiri sama-sama. Tuhan kau sungguh besar. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan kau sungguh besar. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada
Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Musik mainkan dengan sangat lembut. Kalau pagi ini kau diproses Tuhan, saudara. Bertahun-tahun kau berdoa. Dari sekian banyak doa ada 1-2 yang belum dijawab Tuhan. Kau sudah mulai capek. Kau sudah mulai lelah. Bahkan dalam hati kecilmu kau berkata, sampai kapan aku ini kau izinkan terus seperti ini Tuhan. Bahkan saat kau berdoa kau sudah mulai merasa, sampai kapan ya Tuhan jawab doaku? Saya beritahu demi kasih Tuhan. Kalau memang hanya itu yang belum dijawab Tuhan, saya beritahu saudara, hanya dengan cara itulah Anda mengandalkan Tuhan sampai kapanpun. Hari ini, kalau Anda sempat terucap, wes aku janjiannya mau mundur pelan-pelan. Aku janjiannya mulai malas. Hari ini Anda harus berkata, aku bertobat Tuhan, aku patahkan dalam nama Yesus. Aku ingin seperti ini, gak apa-apa, aku rela. Yang penting aku selalu dekat dengan Engkau. Kalau itu yang menjadi pergumulanmu saat ini. Dan dijawab Tuhan bahwa ini satu-satunya cara untuk engkau selalu dekat dengan Dia. Taruh tangan kananmu di dada, saudara. Dan pagi ini kalau Anda berkata, Tuhan, satu masalah belum selesai. Ada satu masalah lagi. Satu masalah belum selesai, ada pergumulan yang lain lagi. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan kau terus proses aku? Kau terus-terusan tuntut aku Tuhan. Kau terus tuntut aku untuk selalu mendapatkan beban. Pagi ini Roh Kudus ngomong dengan cara yang sangat halus. Bukankah itu yang kau inginkan, nak? Pertumbuhan iman yang sangat cepat, hari demi hari, kau izinkan untuk kau bisa selesaikan semua masalahmu satu persatu. Kalau sampai ku tambahkan hal untuk membuat imanmu besar, bukankah harusnya kau bersyukur? Pagi hari ini, kalau Anda berkata dalam hati, ya Tuhan, selama aku sanggup, dan aku tahu sekarang, Engkau selalu memberikan aku jalan keluar. Kalau itu yang menjadi jawaban dari doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bagi semua orang yang taruh tangan kanan di dada, mari kita sama-sama angkat dua tangan kita tinggi-tinggi, kita akan berdoa. Bapa, ini kami Tuhan, terima kasih untuk peneguhanmu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penegasanmu pagi hari ini. Justru di saat kami mengalami duri dalam daging kami Tuhan, jawaban dan persoalan yang tidak kunjung datang, semua masalah yang kau izinkan ada di beban pundak kami Tuhan. Pagi ini kami yakin karena Engkau selalu beserta dengan kami. Kami tahu bahwa Engkau selalu berikan jalan keluarnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, aku tidak akan berdoa untuk mengganti masalahnya. Aku akan berdoa untuk menguatkan terus pundakku nih Tuhan bersama dengan Engkau. Dan suatu hari nanti saat ini semua selesai, bukan kekuatanku yang buat aku menang. Aku sadar hanya karena kekuatan Tuhan yang membuat aku besar dan menang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Sebelum turunkan tangan, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita doa Bapa kami yang keras. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya, semua dalam kendali Tuhan, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan dulu sebentar untuk kita melihat pengumuman. Shalom remaja GBI Lantera, ayo bergabung bersama kami dalam ibadah Lantera Youth Community setiap hari Sabtu pukul 6 sore di ruang ibadah raya GBI Lantera. Mari bertumbuh bersama kami dalam kasih, dalam iman, dan dalam pengharapan. Ditunggu kedatangannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ya, 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 ya. Ya, puji nama Tuhan, kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GBI Lantera. Adakah untuk siang hari ini? Mungkin bisa melambaikan tangan, kita akan berkenalan lebih jauh. Ya, puji nama Tuhan, ada di pojok. Silakan berdiri sejenak. Selamat datang di GBI Lantera. Welcome home, Tuhan berkati. Ya, kita nantikan kedatangan minggu depan untuk bergabung bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Di minggu kedua ini kita sama-sama membaca pengakuan iman. Setiap kali minggu kedua kita angkat tangan kanan kita. Kita mulai dari kata aku percaya. Kedua, tiga. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus.
Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Mari kita angkat persembahan tangan kanan kita. Anda juga bisa melalui transfer ataupun dengan QR Code. Tinggal angkat tangan saja. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat. Izinkanlah kami Tuhan punya terus kesempatan untuk memberikan persembahan kami Tuhan, yang terbaik yang kami tahu, yang kami punya sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami untuk mengerti akan hati-Mu Bapa. Ajari terus untuk kami menabur dan menuai. Dan kami tahu apa yang kami tabur dan tuai pasti akan menaruh di tanah yang paling subur. Amin. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum pulang, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menarik engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Amin. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang dipercaya Tuhan disembuhkan, dibentuk dan diberkati, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Nanti sore 1 kali kebaktian lagi akan saya layani. Minggu depan di ibadah pagi Anda akan dilayani oleh Ibu Dini, dan sorenya akan dilayani oleh Bapak Andrian. Dan berbahagialah orang-orang yang terus mendengarkan firman Tuhan, dapat rema dari Tuhan, merenungannya pagi, siang, dan malam, dan Anda melakukannya, maka sampai kapanpun Anda akan disebut dengan orang-orang berbahagia. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Tuhan memberkati. Terima kasih.